Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks bersama saya William. Sekarang kita lagi di Bintaro. Kita mau house tour di rumah yang kesannya introvert seperti yang kalian bisa lihat di belakang saya ini. Untuk bukaannya minim, tapi kerasanya luas loh. Jadi ini salah satu karya dari Senawa Studio namanya AA House. Sebelumnya kita langsung masuk, kita akan bahas tentang fasadnya di dalam. Oke, nah dari sini aja kita bisa lihat semua detail rumah di sini itu custom made untuk cocokin karakter ownernya. Ini dari fasadnya, material pemilihannya itu gelap, dan juga dari carportnya sendiri kurang lebih muat dua mobil. Nah, untuk di area carport kita juga ditutupin sama kanopi yang transparan. Nah, ini aku pengen ajak kalian untuk ngelihat detailnya ini nih. Detail buat tampiasnya supaya nggak tampias. Jadi dibikin lebih ke dalam di bawahnya. Itu detail menarik banget tuh. Nah, sekarang kita sebelum masuk ya, kita ngomongin ke taman dulu nih. Kita bisa lihat, nggak cuman mungkin ini dikasih batasan ya, tapi juga ada roaster di bawahnya. Mungkin ini juga untuk buat tempat duduk juga, buat nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol sama tamu mungkin ya. Ini juga bagian sini kan biasanya kan kalau rumah tuh pakai kawat duri ya. Yang kalau yang ini tuh ada solusi desain baru nih, menarik. Jadi dipakainya lebih kecil, jadi nggak kelihatan mungkin tinggi dan berantakan, tapi jadi kayak diumpetin di dalam. Nah, untuk di area carport di sebelah kiri ini ada area tertutup nih. Ini area ke service, ada akses ke service. Jadi mungkin kalau ada habis belanja, mungkin bisa langsung ke kitchen area di sini, dan juga pembantu bisa ada kamar ART di sini. Oke, untuk akses utama kita bisa lihat di sini dia steppingnya naik. Nah, untuk material pintunya sendiri, sebelum kita masuk ya, ini material GRC yang di finish sama cat kamprot supaya perpaduan dengan material fasadnya tadi. Oke, sekarang kita masuk yuk. Oke, sekarang kita udah di area foyer dalam, dan area sebelah kiri saya ini area buat buka sepatu, mungkin buat taruh sepatu juga nih storage-nya, di finishing sama HPL juga. Dan di belakang saya ini itu area storage, mungkin berantakan jadi ini area storage. Oke. Nah, kita pas masuk itu langsung disambut sama kisi-kisi ini, kisi-kisi kesan kayu, dan juga jadi akhirnya tuh ada kasih kesan, mungkin sebelum masuk itu ada revealingnya gitu. Sebelum kita masuk ada naikan juga di bagian sini, ya ada bagian naik. Jadi memang dari arsiteknya juga suka main elevasi juga, naik, abis itu nanti kita akan turun juga sunken. Oke, sebelum kita ke area sana, kita akan ke area sebelah sini dulu nih. Ini adalah kamar tamu. Nah, ini kamar tamunya cukup luas, bisa dapat tempat ranjang yang besar, juga ada bukaan sebelah sini juga. Nah, ini bukaan juga langsung view ke taman depan. Angin juga bisa ngalir secara natural di sini. Oke, selanjutnya ada ruangan buat kamar mandinya. Nih, kamar mandinya di sini. Sebenarnya kan biasanya powder ya, tapi ini cukup besar untuk dibilang powder. Dari kamar mandinya sendiri juga tone warnanya gelap, lebih intimate juga. Terus menariknya juga dikasih garis-garis gini ya buat kasih aksen. Ada bukaan juga ke void yang kita akan lihat nanti. Oke. Ini sebelumnya kita lihat nih, ada finishingnya juga dari wastafel-nya. Menarik ya. Biasanya kan kalau itu di area depan ya, tapi ini di bagian samping. Oke. Selanjutnya, sebelum ke living room, materialnya juga menarik teman-teman. Jadi ini menggunakan batu alam, dan perpaduan juga sebenarnya sebelah di tangga ini juga ada batu kerikil di sini. Benar-benar jadi akhirnya menunjukin mau ke arah dua void yang inner garden ini gitu. Nah, tadi kan kesannya dari depan kan tertutup nih. Nah, di sini ada mulai terbuka, ada rasa terbukanya. Oke. Ayo sini. Kita lihat. Ah, ini area livingnya. Area livingnya mulai ke bawah, mulai lebih intimate karena ini area buat aktivitas-aktivitas ya, buat nonton. Terus bahkan dari temboknya sendiri, konkrit beton itu bisa sampai dari luar sampai dalam tuh kelihatan gitu. Selain ada void di sebelah kiri tadi,
di belakang juga ada. Nah, mungkin karena bentuk lahannya nggak benar-benar kotak, jadi bisa dimanfaatin nih area bukaan di belakang. Jadi dapat pencahayaan juga semua sisi dan bahkan ventilasi juga lancar. Jadi kalau bisa tidak menggunakan AC di sini. Oke, yuk kita sekarang ke area dining. Di sini area diningnya sedikit lebih naik dan area kitchennya juga di sini. Ini pakai kayu finishingnya, terus juga ada mosaic tiles juga digunakan buat islandnya dan granit juga dibuat finishing atasnya. Very warm, kelihatannya lebih hangat di dalam. Terus juga di finishing sama HPL dan atas ini tau nggak? Kalian tebak atas ini itu menggunakan material apa? Ini pakai material ulin, teman-teman. Jadi kelihatannya bener-bener ada lebih kemerahan gitu, jadi lebih kesan warmnya tuh bener-bener muncul. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kitchenette-nya itu semua pakai finishing HPL. HPL-nya itu dari Frantico, yang sebenarnya dari keseluruhan rumah ini tuh akan digunakan, dan nanti aku akan mention yang mana aja sih yang pakai HPL Frantico. Yang tadi semuanya juga kreditnya dari bawahnya TV, itu juga pakai HPL. Oke, selanjutnya kita akan ngeliat nih, ternyata ada sedikit tersembunyi juga. Tadi ada kamar fase dari luar, ini juga ada yang dari dalam. Nah, ini akses untuk ke servisnya. Nah, jadi itu kata arsiteknya juga, rumahnya itu dibagi sama dua zona. Jadi satu yang sebelah kanan itu, kanan rumah itu semua living, dan sebelah kiri ini tuh lorong buat servis. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini akses dari luar, ini akses servis dari luar. Sama juga materialnya, GRC. Dan, nah ini yang saya bilang tadi area kamar ART. Dan kamar ART-nya langsung ada kamar mandinya sendiri di sini. Nah, sebelah area sana itu buat dapur kotor ya. Dapur kotor semua di sini. Terus yang bagusnya di sini tuh dapat skylight di sini. Jadi ngerasa terang, ngerasa nggak pengap juga. Karena ini juga langsung akses ke area jemuran di atas. Nanti kita akan ke area sana. Tangganya menarik banget. Ini custom made juga, pakai besi hollow buat akses ke bagian laundry. Oke, yuk kita sekarang naik, kita lihat ada apa sih yang di atas. Nah, teman-teman, sebelum kita naik nih, aku pengen highlight satu hal nih. Tadi di void-nya itu, di salah satunya itu ada area untuk duduknya di sini. Jadi kita bisa duduk di sini juga buat nyantai, mungkin bisa ngeliat juga, ngobrol sama tamu juga di sini bisa. Mungkin ini area juga bisa buat smoking area ya. Cuman mungkin bisa buat kumpul-kumpul biar nyambung sama alamnya juga gitu. Oke, sebelum kita naik, sekali lagi kita akan bahas tentang tangganya ya sebelumnya. Yuk. Oke, nah ini dari view dari bawahnya udah kelihatan nih. Dari bukaannya itu nge-highlight tangganya sendiri. Tangganya itu yang menarik adalah railingnya. Railingnya juga custom, jadi kesan entengnya itu ada gitu. Dan untuk pemilihan warnanya juga lebih warm, pakai yang lebih gelap juga supaya nge-highlight area kayu-kayu dan aksen-aksen kayu yang lebih warm di sini. Oke, yuk kita naik. Oke, sekarang kita udah di lantai 2. Kita disambut sama area family room nih, family area lah. Nah, ini kita bisa lihat nih sebenarnya ada marketnya. Untuk kita bisa lihat di area mana sih. Kita di bagian sini, di bagian depan. Dan kita bisa lihat nanti sampai lantai 3. Oke, sebelum kita ke lantai 3, di sini ada banyak banget nih. Ada kamar anak 2, terus ada kamar mandi anak, terus juga ada tempat laundry yang tadi kita akan lihat juga, dan ada kamar master. Oke, sebelum kita ke semuanya, kita kamar anak dulu ya. Yuk. Nah, ini kamar anaknya. Nah, ini juga semuanya interiornya, bahkan tadi pintunya sendiri juga di finish sama HPL dari Frantico. Dari sini kita bisa lihat ya, cukup luas kamarnya. Terus juga menariknya di sini tuh, nih bukaannya yang tadi ke area depan, area fasad, dapat bukaan juga di bagian sebelah kanan ini. Terus ada bagian mejanya sebenarnya
Bisa buat duduk juga, bisa buat taruh barang atasnya, tapi dimanfaatin buat tempat storage. Ada lightingnya juga di dalam. Terus di area sebelah kiri saya ini juga ada closet area buat baju-baju. Selain itu juga muat nih. Jadi bener-bener dapat space-nya lumayan besar. Ini juga ada area buat gantung baju juga di sini. Seberang ini itu layoutnya kurang lebih sama, jadi lebih ke mirror aja. Oke. Sebelum kita ke area sana, aku pengen mention lagi nih. Ini kisi-kisinya diulang kembali dari yang bawah sama atas. Sama juga ini finishingnya HPL dari Frentico. Menuju area ke toilet anak. Wah, ini lebih terang ya. Dan ini bukaannya dapat 2. Dari depan sama dari samping sini. Dari void yang tadi. Jadi langsung dapat cahaya. Dan bagian depan yang saya mention tadi itu, ini bagian rosternya yang tadi ditutup. Ya, ini bisa dibuka juga. Di atas ada skylight. Dan juga supaya airflow-nya juga lewat dari sini. Kayak roster. Oke. Selanjutnya kita akan ke area laundry. Nah, laundry-nya menarik nih. Ini yang tadi bisa diakses dari area service dari bawah. Aku pengen mention di sini soalnya. Ini blindersnya dipakai di sini supaya nggak lampias, nggak langsung kena bajunya kalau lagi dijemur. Ini area laundry-nya. Nah, abis dari sini kita akan akhirnya ke kamar master. Yuk. Nah, teman-teman. Dari area void-nya tadi kelihatan masih dari atas ya. Tapi aku pengen mention satu hal nih. Tadi kan area kanan saya ini itu area laundry tadi kita dari sana. Itu dipakai roster juga. Jadi emang sengaja kenapa nggak jendela supaya bisa tertutup juga dan angin tuh tetap bisa lewat gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat ya di antara rosternya itu tuh ada semen garuk. Itu buat bikin jadi akhirnya ya mungkin jadi tali air gitu supaya akhirnya rapih gitu di antara lantai. Yuk, nih kamar masternya. Oke, inilah kamar masternya. Wah, benar-benar kelihatan lebih luas lagi. Di bagian atasnya ranjang tuh ada bukaan kecil tuh. Itu menariknya. Dan juga nih semua finishing pakai HPL Frentico juga. Dan di sebelah kiri saya, ini itu tempat WIC-nya, walk-in closet. Jadi semua closet di sini, baju-baju, storage, nih buat dandan juga meja dandan, dan toiletnya. Toiletnya tebak di mana? Di situ. Yuk kita lihat toiletnya. Nah, ini kamar mandinya. Benar-benar lebih luas lagi. Pakai tone warnanya lebih gelap dan campur dengan HPL-nya jadi lebih warm. Terus pakainya pintu sliding tadi ya. Dan di sini ada bukaan kecil juga di sini. Jadi bisa ada airflow juga. Dan area cuci tangannya juga luas. Di atas juga ada buat storage area juga. Nah di sebelah kanan saya ini area showernya. Wah, ini cukup luas banget. Tone warnanya juga tadi ya, sama kayak yang di fasadnya juga, pakai mosaic tiles. Terus area sini juga ada tempat buat taruh sabun-sabun, buat alatan mandi lainnya. Habis ini kita akan lantai 3 karena masih ada ruangan lainnya. Yuk! Teman-teman, sebelum kita naik nih, ya aku pengen highlight banget ini, dapet banget pas waktunya. Dapat skylightnya, dan ini nge-highlight tekstur tadi ya, ando tadi, yang dari living room sampai sekarang juga dipakai di bagian sini. Terus di skylightnya itu ditutup sama kayu, kisi-kisi kayu juga. Nah, itu kayu juga pakai kayu ulin, teman-teman. Nah, ini area rooftopnya lantai 3. Nah, ini menarik yang di sini adalah ownernya itu ternyata PT, teman-teman. Jadi ada area gym di sini. Wah, area gymnya luas, dapat area buat olahraga dan pas banget ya. Emang dapat cahaya di sini, dapat view di sana juga. Kita lihat ya, langsung di sini tuh area buat duduk-duduk, buat nyantai-nyantai juga di sini.
sambil mungkin istirahat kalau misalnya habis nge-gym ya. Tapi selain itu juga ada detail ini, pakai metal grating di bawah. Jadi supaya kalau hujan juga masih aman, nggak licin. Jadi kalau misalnya ke area bawah juga nggak kepleset atau gimana. Sama juga repetisi yang digunakan sama skylight tadi, kisi-kisinya sama dipakai buat skylight di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, area void yang tadi nih tamannya benar-benar terbuka sampai atas. Sebelah kanan saya juga ini, jadi benar-benar kebuka sampai atas. Nah, untuk area sebelah sana ditutup sama roster juga, itu area utilitas. Tadi kan area sebelah kiri itu kan service semua ya, yang kita akan ke sana. Yuk, ini akses ya. Nah, ini akses dari buat ke utilitasnya. Nah, lumayan panjang ke situ supaya memang memisahkan area service lah yang nggak pengen diperlihatkan. Nah, ini area buat AC juga di sebelah sini, toilet sebelah sini, dan ini semua juga ditutup sama skylight. Nah, dari sini kita bisa lihat juga nih area laundry-nya. Terus mungkin mumpung lagi di sini, pas banget nih ada gunain atap dari bitumen juga. Itu area toilet tadi yang ada skylightnya. Jadi memang kalau bitumen tuh bisa jadi akhirnya miringnya nggak begitu, jadi nggak landai gitu. Oke teman-teman, itu aja dari house tour-nya. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol sama arsiteknya untuk teknisnya. Yuk. Luas tanahnya itu sekitar 207 meter persegi. Luas bangunan 408 meter persegi. Konsep tuh sebenarnya kita approach-nya dibagi jadi dua nih. Approach yang pertama secara personalnya dulu. Jadi kita tuh mau nge-capture personality-nya kliennya, karakternya gitu. Biar perasaannya tuh nyampe sampai ke rumahnya. Terus yang kedua kita mau approach-nya juga secara kontekstual. Nah yang pertama tadi kalau kita bahas dari fasadnya nih. Jadi fasadnya kan kelihatannya agak tertutup, agak solid, hanya minim bukaan. Terus kelihatannya juga monoton banget, dingin, abu-abu, warna hitam. Konsepnya tuh kita mau nge-capture dari karakter kliennya, kedua kliennya yang introvert, sisi introvertnya. Jadi minim bukaan keluar. Kalau dari sisi kontekstualnya sebenarnya area fasad itu ngadepnya ke area barat. Jadi less bukaan. Jadi salah satu konsepnya itu pembagian grid dari project ini. Kita bagi secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi kalau secara vertikal mungkin kurang lebih bentukan dari maketnya kayak gini. Kalau horizontal itu yang ke arah belakang. Nah kalau dari arah vertikal yang kita bikin zonasinya itu di bagian sebelah sini, berarti sebelah kanan ya, itu kita bikin sebagai zonasi kliennya. Sedangkan yang sebelah kiri itu kita bikin service. Area service sama area klien kita nggak gabungin. Jadi ada garis yang lumayan solid untuk ngebedain antara dua ruangan itu. Dan untuk zonasi horizontalnya itu kita bagi dari depan sampai ke belakang. Jadi area depan nih sepertiga lagi kita mainnya tuh. Depan untuk area public, tengah itu untuk semi private, belakangnya itu baru private. Jadi kalau kita lihat di mana kita syuting sekarang itu area private, dining, living, sama kitchen. Sedangkan tengahnya itu semi private lebih ke area si voidnya, depan itu lebih ke area publiknya, ruang tamu gitu. Nah kalau di bagian atas kita baginya jadi bagian bawah itu area public, semi private, paling atas itu private. Nah di paling atas tadi yang udah sempet ditunjukin sama William juga, itu untuk area benar-benar kerjanya dari kliennya itu sendiri. Tadi waktu masuk ke pintu masuk utama dan pintu ART ya, service, itu juga sebenarnya kita mau bikin itu seamless. Kelihatannya jadi nggak banyak orang yang tahu untuk masuk ke dalam rumahnya. Itu sih konsepnya kurang lebih. Terus ada kebutuhan untuk ART. ART juga lumayan menarik karena dia nggak mau dibikin tidak manusiawi ukurannya. Jadi ART juga tetap punya space yang enak, terang, dapat sirkulasi udara yang cukup. Dan dari semua akomodir kebutuhan ruang itu, dia juga butuh tempat gym di luas 200 meter persegi ini. Karena pekerjaan utama dari ownernya itu salah satunya adalah coach fitness. Nah, dari semua kebutuhan ruang,
mereka juga butuh rumah yang nggak gelap sebenarnya. Butuh ada sirkulasi udara yang cukup dan butuh ada natural light yang cukup. Nah, jadi mungkin itu juga jadi salah satu tantangan kita sebagai desainer ya. Gimana caranya ngeakomodasi seluruh kebutuhan ruangnya jadi satu, compact, tapi nggak kelihatan kayak membabi buta gitu. Tetap ada hierarkinya gitu dan segala macam. Saya tuh dulu sering banget waktu kuliah diajarin sama salah satu dosen untuk ngebedain antar ruang. Kalau pakai open plan ya, jadi misalnya nggak terlalu banyak sekat, tapi ruangan satu dan ruangan lainnya tuh mau dibikin perbedaan. Dosen tuh sering nge-mention berkali-kali untuk dibikin threshold. Nah, threshold itu salah satunya perbedaan elevasi lantai, itu juga termasuk. Jadi kalau tadi masuk dari area foyer, masuk ke area living room, kitchen, itu tuh semuanya ada perbedaan lantai. Gitu. Masuk naik, beda ruangan turun, beda ruangan lagi naik gitu kurang lebih. Tapi cuma main 1-2 step dan perbedaan material. Mungkin ini dari segi konsep, jadi nggak terlalu teknikal ya. Kita kan mau nge-capture konsep overall-nya tuh rumah ini sebagai perwakilan karakter dari owner-nya sendiri. Jadi tadi kalau kita bahas dari depan, mungkin kelihatannya tertutup gitu ya, dingin, nggak terlalu speak loud. Tapi once kita masuk, tadi banyak bukaan, banyak void. Ini ngegambarin karakter kliennya juga sih, sebagai konsep. Kalau dari depan mungkin pas pertama kali approach nggak terlalu banyak bicara gitu ya, terlalu kelihatannya mungkin tertutup, introvert. Tapi once kita getting to know the client, berproses bersama-sama ngebangun rumah ini kan lumayan ya, hitungan tahun. Ternyata orangnya welcome, very warm, terbuka. Nah jadi void ini juga menggambarkan salah satu konsep karakter kliennya. Once kita udah kenal, mereka tuh terbuka loh. Mereka tuh willing untuk kasih kepercayaan gitu. Mungkin salah satunya yang tersalurkan tuh willingness untuk mempunyai good circulation, air circulation. Jujur, banyak sekali klien yang belum aware di sini. Padahal kita tuh tinggal di tropical environment. Jadi sebenarnya butuh banget untuk air circulation yang baik. Kalau nggak lembab. Banyak orang yang mungkin belum keedukasi, belum tahu seberapa pentingnya, let's say inner courtyard. Seberapa pentingnya bukaan void untuk keluarnya udara panas kan soalnya naik ke atas ya. Banyak yang belum familiar, jadi kalau misalnya kita propose, mereka nggak mau tuh kehilangan potensi ruangannya mereka untuk di-spare sama void. Yang mungkin dalam tanda kutip pemikirannya mereka maintenance-nya susah gitu. Tapi kalau dari sisi kita, idealisnya kita, itu tuh improve quality dari kebutuhan owner-nya juga kok. Waktu siang hari ini pas lagi kita syuting misalnya ya, ada 4 orang, waktu jendela dibuka ya at least ada air circulation dibanding kita tutup semua gitu sih. Durasi desain kurang lebih ya, mungkin up to 4-5 bulan. Konstruksi itu sekarang 1 tahun 8 bulan. Iya, kalau untuk budget mungkin confidential dari klien. Tapi kalau ada kebutuhan, misalnya untuk next project, butuh tahu, mungkin bisa langsung direct ke kita aja, ke Senawa. Dan tahun dibangunnya itu 2024, tahun lalu berarti ini.